Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum kan Pak? Kenapa kamu? Lagi nggak enak badan. Tidak merasa pakai lah ya. Tentang pengelolaan sumber daya Ya Pak. aset di SD Negeri. Besar Masya Allah. Terima kasih untuk Kepala SD Beberapa hari. 17 Baru tadi, Pak. saya Berjalan. Demam. atau membahas dan Dah, siapa lagi nih? Sini udah. Oh, belum. Kamu udah? menjabarkan apa saja aset-aset yang ada. Nih, kasih dulu ya. Iya, Pak. Lalu terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru SD 17 serta TNI dan pendidikan dan karyawan yang telah mensupport saya untuk pengelolaan aset ini pada hari ini yang di mana saya bersama Ibu para Ibu ya RT Pak RW itu akan membahas tentang pemanfaatan strategi aset yang ada di kita. Terima kasih juga pada Ibu Bapak RT Bapak RW yang nanti akan hadir pada hari ini, dan terima kasih juga pada Bapak Ibu wali murid dan juga yang telah meluangkan waktunya. Hujan-hujan diterjang, air hujan juga diterjang, jadi Ibu bisa mengorbankan waktunya. Saya cuma bisa bilang terima kasih banyak untuk waktunya yang dikorbankan pada hari ini. Nah, kemarin kita bahas apa aja yang menjadi aset kita yang ada di sekolah ini. Jelaskan. Tinggal kita cara untuk memanfaatkan. Nah, ini ada sebagian besar yang sudah saya Kalau isi somai dikasihnya untuk gimana? membantu Gitu aja. bagian internalnya aja yang belum ada yang bagian eksternal, karena bagian eksternal itu kan biasanya Bapak Ibu guru komite atau Jangan, RT RW yang bisa memanfaatkan apa saja sih strategi-strategi yang tepat agar kelompok atau apa namanya kelompok atau eksternal, bagian eksternal itu bisa dikolaborasikan dengan di sekolah. Nah, aset internal itu kemarin ada salah satunya adalah kepala sekolah. Kemarin kita bicarakan ada kepala sekolah, ada guru murid, tenaga pendidikan dan orang tua murid serta komite. Nah, pertama adalah kepala sekolah kami yang bernama Bupati mulai itu berasal dari sekolah calon guru penggerak. Mereka ibu memiliki sertifikat pendidik dan pendidikan terakhir udah jiwa. Ya, alhamdulillah itu adalah orang yang salah satunya ahli di bidang ini. Nah, strategi pemanfaatannya dari kepala sekolah untuk sekolah kita adalah mengoptimalkan peran kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya. Terus kepala sekolah mengikuti kegiatan pengembangan diri, salah satunya adalah literasi di kepala sekolah ini yang punya kalian itu di bidang literasi. Jadi ada program-program yang kemarin baru bergerakkan setiap hari Selasa yang biasanya kita senang kalau tahu kita juga punya program literasi. Terus aktif dalam kegiatan organisasi dan mengikuti perlombaan yang dapat meningkatkan kompetensinya, atau termasuk buat ini adalah kepala sekolah yang berprestasi di wilayah. Sebelum beliau ke sini, beliau mengajar di SDN Lolokan, Jakarta Utara. Nah, terus yang kedua, ada guru ini saya sebagai calon penggerak Bu di sini calon jalan. Terus memiliki sertifikat pendidik rata-rata semua guru itu ada 30 lebih. Itu sekitar 30 orang lebih memiliki sertifikat pendidik. Ada hanya beberapa orang yang belum. Ada yang pendidikan akhir S2. Dan rata-rata kebanyakan masih S1, tapi ada yang pendidikan S2. Ahli di bidang teknologi, guru termasuk ada guru yang berprestasi. Jadi yang Bapak Ibu lihat ini adalah guru-guru yang berprestasi semua. Ya, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang penyanyi, bidang seni, itu macam-macam guru-guru kita ini unik semua. Jadi yang strategi pemanfaatannya mengikuti pengembangan diri, pelatihan workshop, seminar dan sebagai narasumber, berperan aktif pada kegiatan organisasi KKG, MBK, CIRI. Lalu mengikuti perlombaan-perlombaan yang dapat meningkatkan kompetensinya guru berprestasi. Jadi nanti tiap tahun biasanya ada progres. Nah, terus aset internal kita ada murid. Nah, murid kita itu termasuk adalah murid heterogen dengan berbagai potensi akademik maupun non akademik. Jadi murid-murid kita itu unik Bu. Ada yang pinter banget, yang secara akademik ya matematikanya, apanya, bahasa Indonesia pinter, tapi untuk non akademik enggak. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja sekolahnya, tapi dia punya prestasi yang non akademik udah sangat luar biasa.
Jadi saya pernah nanganin termasuk ibu komite ini punya anak yang tadinya kalau dibilang secara akademik mungkin nggak terlalu tinggi, tapi dia punya prestasi dalam akademik dan yang tingkat internasional. Sampai tingkat internasional ya Bu ya. Oke. Juara nasional karate, ada tuh juara nasional karate. Kita biasanya bakat-bakat anak-anak kita itu paling banyak dari karate. Terus dan kejuaraan-kejuaraan lain sebenarnya ada, cuma belum sampai setinggi karate karena karate bukan terus di internasional ya Bu ya. Terus yang kedua adalah juara nasional aja ini belum nih, saya salah mungkin nanti saya perbaikin. Belum ada sih yang juara ada. Mungkin ada lagi nggak untuk murid yang punya karakter juara yang tertinggi? Komite barangkali ya. Bagus, silat nasional sering kemana-mana. Udah. Silat ya Bu ya. Ya, silat terbaru, tari, bulu tangkis. Ada lagi. Bulu tangkis umurnya asli. Kemarin ya? Iya, belum aja asli. Oh, berapa? Saya tambahkan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Bulan Ragunan, nomor 8 se-Indonesia. Siapa itu? Tadi Pak, kalau tak ketika sebelum menikah, ya sebelum jadi Sebelum negara api menyerang berarti ya. kita juga aktif voli. Tapi masih ada loh bakatnya sebenarnya, cuma terpendam aja, masih ngepur bahasanya. Ntar nanti kalau udah selesai lahiran nanti salurkan lagi ke anak-anak. Oke, strategi pembelajarannya di sini anak-anak itu melibatkan murid-murid secara aktif dalam perlombaan-perlombaan sesuai dengan minat dan bakatnya, terus membimbing murid berbakat secara intensif sesuai dengan minat dan bakatnya, menjadi tutor sebaya. Jadi ada guru yang bisa kayak Bu Rara itu kan beliau punya bakat tuh, dia bisa jadi tutor, menutor ya, menjadi tutoring, monitoring atau ke anak-anak supaya anak-anak itu bisa jadi bakat itu lebih terasa lagi. Oke, tenaga kependidikan kita ada 3 Bu. Tenaga pendidikan akhir ada yang diploma dan satu yang SMA alhamdulillah nggak ada sih, 3 itu ada diploma dan satu. Ahli di bidang teknologi pasti Bu, karena kuncinya dari teknik ini adalah IT. Terus memahami bidang administrasi sekolah dan Polri. Nah, itu tenaga pendidikan kita. Strateginya adalah mempromosikan tenaga pendidikan berdasarkan bidang kerja dengan kompetensinya. Pelatihan, workshop, kegiatan lainnya untuk meningkatkan supaya kompetensi itu bisa digunakan di sekolah. Dan itu TU. Ya, komite itu heterogen dengan berbagai profesi. Banyak tuh ada yang ASN, ada yang dagang, ada yang usaha ya. Terus yang kedua adalah buka program sekolah. Ibu-ibu ini sebenarnya bukan cuma nongkrong doang sebenarnya. Kalau misalnya dilibatkan mengikuti program-program sekolah menjadi dukungan untuk ceritanya, misalnya ada orang tua ASN yang dokter bisa dipanggil untuk diundang dan jadi inspirasi buat anak-anak. Nanti saya akan usulkan ke ibu kepala sekolah supaya bisa diundang. Terus ada juga mungkin ada orang tua murid yang berprofesi di Polri, di ASN, di guru, ya. Jadi nanti itu bisa jadi inspirator mereka supaya mereka itu bisa mengerti ceritanya. Nah, strateginya berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, menjadi guru tamu dalam proses pembelajaran. Ini Ibu maksudnya, nanti dipanggil itu jadi inspirator. Nah, terus aset eksternal ini ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah kita itu ada pendidikan terakhir S2. Terus melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan penyampaian informasi kedinasan. Memang sih jarang, tapi pengawas adanya terletak di Cempaka Baru. Nah, ini adalah memaksimalkan peran pengawas sekolah dalam membina dan mengawasi pendidikan di sekolah. Jadi kalau misal kita ada permasalahan di sekolah, baik dari programnya atau dari apa, itu ada pengawasan dari pengawas sekolah supaya sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini Bu yang jadi PR. RT RW, strategi pemanfaatannya, kemungkinan RT RW nya belum datang nih. Kita pengen tahu RT RW itu bisa terlibat dalam sekolah itu dalam bentuk apa gitu. Makanya nanti saya pengen tanya ke Pak RT dan Pak RW, strategi apa nih yang bisa dikolaborasikan ke sekolah supaya RT RW itu bisa terlibat langsung. Nah, nanti ini PR aja nih RT dan Pak RW. Ada TNI Polri, ini nanti saya minta masukan sama Bapak atau Ibu dulu. TNI Polri untuk ini kan TNI Polri saya satuin aja di sini. Oke, TNI Polri ini maksudnya.
Nah, teknik Polri kan ada di bidang misalnya orang tua murid ada yang berprofesi tentang teknik Polri ya Bu ya. Nah, strategi pemanfaatannya tadi apa ya Bu? Menjadi narasumber ya. Itu yang ngomong berbagai praktik baik. Narasumber. Bu. Siswa sebagai ya ada lagi nggak? Mau ditambahin? Ntar dulu. Apa ya, memonitor ya? Monitoring. Suaranya Pak Dimas. Berarti Kan nggak kedengeran. bahasanya Mengawasi ya? pembelokan siswa di sekolah Iya. ya. Moto. Iya, ada lagi Motor. teknik Polri nanti akan kita masih bekerja sama dengan mereka untuk pengawasan siswa kita untuk mencegah yang namanya tidak ada. Iya. Ada lagi? Kayaknya itu ya. Ya. TNI Polri, tokoh masyarakat nih. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa seperti tokoh agama atau sepuh atau apa nah. Strategi apa nih kira-kira yang tepat untuk strategi pemanfaatannya supaya bisa terlibat langsung di sekolah. Itu sama kayak teknik Polri tadi ya. Sama ya? Gitu ya, oke lah. Ya udah Kang hijau apa kolornya? Alman duduk ke depan. Depan aku. Apa ya? Misalnya dulu. Oke, ada lagi? Ini es buah. Masyarakat ada lagi terlibatnya ada keterlibatan apa nih kegiatan masyarakat biasanya ada kegiatan masyarakat yang contohnya apa kerja bakti ya Iya. Apa lagi? Jadi makan Apa lagi belum ngisi? terlalu banyak. Ini nyari ininya. Kan itu masalah enggak yang ini nih yang tulis ini. Iya. ada lagi Bu Dua rumah kayak apa gitu? melibatkan siswa dalam kegiatan kemasyarakatan kegiatan seperti kerja bakti dalam ada lagi Bapak Ibu ada lagi nggak ada dah cukup. Oke, untuk masyarakat sudah, tenaga kesehatan mungkin orang tua murid juga atau di luar sekitaran sekolah ini ada yang bergerak di bidang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kita setiap biasanya 3 bulan atau 6 bulan sekali adanya kolaborasi dengan pihak puskesmas yang adanya kerjasama dengan adanya tenaga kesehatan seperti vaksinasi waktu itu vaksinasi COVID itu. Nah kalau COVID sekarang dia biasanya datang untuk menyuntik anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 biasanya HPV. Nah terus yang ini ditambahkan HPV. Terus adanya kerjasama dengan puskesmas untuk memeriksa secara rutin setiap 3 bulan sekali dengan screening kesehatan siswa di sekolah biasanya dicek kesehatan. Ya Pak, itu Pak silakan. Setelah, nggak apa-apa Pak. Bersih Mbak, ya Allah. Kata di mana nih? Barang aja sini ya. Ini nggak apa-apa Pak Yanto sini. Mana?
Oke, ada Mundur deh. Pak Yanto sini biar masuk video. Itu ini saya baru. PRT, jadi sama PRW ini ada keterlibatan. Tadi kan kita udah punya aset manusia RT dan RW. Nah, kira-kira strategi RT dan PRW ini untuk terlibat di dalam sekolah misalnya bisa anak-anak bisa terlibat nih dengan RT dan PRW. Kita mau melakukan program apa nih Pak kira-kira nih supaya RT dan PRW itu bisa terlibat langsung di sekolah ini langsung gitu. Kegiatan apa di RT atau RW yang bisa melibatkan anak-anak? Oh, kita butuh anak banyak nih. Kita bisa ikutan dari sekolah kita. Tadi ada Pak RT. Biasanya apa nih Pak? Kegiatan Jadi gimana sih? tadi ada kerja bakti ya, terus apa lagi? Ini gimana cara memperbaiki? Penyuluhan PRT sama PRW bisa apa namanya? Maaf Kita ya. arahan ya. Gimana dulu sini? Kalau- Kemarin Mbak Megan kenapa? Ada sini nggak usah. Bukan penasaran pengen belajar juga. Itu kalau menating kasih lo budget. Kok bisa sih Bu Emma? Ada Pak RT aku sambil ngeliatin dulu. Gimana nih PRT? RW memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang mungkin apa namanya untuk menghindari biasanya kan ini tawuran gitu ya. Iya. Nanti bisa dilibatkan di sekolah jadi gini Pak, terlibatan RT RW dengan RW ini oke, terlibatan RT RW ini sebenarnya belum apa ya, belum terlihat banget ini ya, cuma anak-anak cuma tahu oh ya ini kita ada di RT ini, ada di RW ini. Nah nanti coba diusulkan supaya RT mungkin ada tokoh masyarakat yang bisa diajak di sini atau tokoh masyarakat di sini bisa dilibatkan di sekolah supaya bisa memberikan penyuluhan tentang kenakalan remaja. Terus ada juga penyuluhan tentang tawuran. Itu kan kita daerahnya rawan dengan adanya tawuran dan kenakalan remaja yang letaknya ada di sini gitu ya, biasanya cukup tinggi lah menurut saya. Mungkin ada lagi nggak Pak? Iya, kenal juga ya. Rusak malah. Udah rusak baru dibalikin terus. Tapi dia lagi orang gua di sini di lem sini dulu biar dia ngunci. Dia ngunci. Jalan udah rusak. Udah rusak. Apa ya? Aduh ya Allah. Jangan ketahuan Mbak Mega, ntar dia marah nggak berisik. Pusing. Iya. Kasih ya Mbak. Pusing. Iya. Selesai ini jam berapa? Iya. Ini ada 10. Goceng nggak ini? Iya Pak, iya. Bu Mega goceng belum ada. Belum. Protes banyak. Seribu ya? Banyak
dilibatkan dalam ya gitu ya. Oh, sudah sepakat satu doang ya. Terima kasih Pak RT dan Pak RW. Jadi Bang semangat. Oh, tuh ya sepakat satu doang. kita tadi sudah sebutin RT RW, Polri, ada juga Ntar ya kloter semuanya. tenaga kesehatan yang ya bisa kita manfaatkan strategi ini untuk modal pembelajaran kesehatan. Nah, modal sosial ini ada KPDRI, KKGMGP dan media sosial YouTube. Ada juga lembaga RTRW, ada lembaga kelurahan, babinsa, puskesmas yang paling kita bentukkan aset eksternal ya. Nah, ini mungkin sudah saya isi di bagian besar. Tersedianya akses media sosial YouTube dan Instagram untuk mengoptimalkan peran media sosial untuk mensosialisasikan program sekolah ini kan sekolah kita tidak akan terlihat. Jadi sekarang banyak strategi untuk memindahkan nama sekolah supaya lebih booming dengan menggunakan akses media sosial seperti YouTube, Instagram, atau TikTok ya. Nah, terus yang kedua ada PGRI dan KKG, ini organisasi di sekolah, di luar sekolah, yang dimana guru ini bisa saling sharing menjalankan sejawatnya tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang akan dihadapi dalam kegiatan sekolah. Nah, terus aset eksternal ini saya satuin. Ini lembaga RT/RW, babinsa, puskesmas, sanggar seni, karang taruna, majelis taklim, organisasi masyarakat. Salah satunya saya menyebutkan dari sanggar seni, memanfaatkan sanggar seni sebagai penunjang kreativitas siswa dalam dunia. Jadi memang ada sekolah kita hari Sabtu atau hari Jumat itu dipakai sama Bu Dewi untuk latihan anak-anak tarian. Walaupun bukan anak-anak SD semua kita, tapi ada anak-anak yang di sini, itu bisa memberikan dampak pengalaman yang baru bagi anak-anak kita di sini. Oke, mungkin ada lagi Bu? Menambahkan? Atau cukup atau masih tambah kita atau Ya aku mesen Grab sampai Mas Ema. tapi hampir sama kayak tadi ya Bu. Bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan Kita kamu nunggu di masalah kalau kau nih. pihak RT bisa mensosialisasikan tentang kebersihan. Jadi kan lingkungan segini kan supaya bisa jadi lebih bersih ya Bu ya. Sosialisasikan kebersihan dan kesehatan sekalian. Ronggolan. Karena ada Mau pesan di Ronggolan? puskesmas. Lalu untuk majelis taklim apa yang bisa kita manfaatkan nih? Kegiatan aktif keagamaan kayak mungkin ada yang obor gitu nggak? Ada ya Pak ya? Bubur kacang kebanyakan ya Deno. Emang ya? Ya, Ini berapa kan? terlibat Dibungkusin. Oh dibungkus. dalam kegiatan hari besar keagamaan. Ini tuh bisa dari saling gandeng pemanfaatan strategi ini menjadi lebih aktif di sekolah. Ada lagi paragraf Ibu? Cukup ya? Oke. Siapin aset literan kita kemarin modal fisik, saran dari prasarana itu ini ada aset literalnya, ada musola, lab komputer, internet, perpustakaan sekolah kita ada ini. Pemanfaatannya pengoptimalan penggunaan bangunan fisik dan infrastruktur supaya murid sesuai dengan fungsinya. Ciptakan ruang kelas yang kondusif, nyaman dan aman untuk belajar. Lapangan dimanfaatkan tempat murid mengembangkan potensi dalam bidang olahraga dan pembelajaran berbasis IT juga. Ini yang dimanfaatkan strateginya di bidang internal sekolah. Nah, strategi pemanfaatannya pos, RW, lapangan bulu tangkis, masjid, TPPS, halte Transjakarta, titik untuk penggunaan program ke sekolah kira-kira apa Bu dari sini? Jelek dilakukan aja. Yang bisa dimanfaatkan supaya anak-anak terlibat. Kita tuh ingin aja ya dari mesin laminating. Berapa? Lapangan pos RW mungkin bisa dilibatkan untuk sarana prasarana olahraga tambahan ya Pak ya. Ketika olahraga bisa di lapangan olahraga penuh Itu gitu. komplek Karena ya, mungkin biar ada 700 orang. Kalau enggak ntar aja. Ya udah habis lebaran aja. Soalnya pasti dia pulang malam. Iya. Ya udah. Bu udah jadi habis lebaran. Aku mau itu. Iya.
Kita pulangnya ke sorean. Aku kemarin baru mau ngomong. Udah 2 hari kan Selasa bukan. Udah kita Iya, tak kasihan ke itu. Oke, Ya Selasa bisa nyampe jam. sholat iya makanya bisa macet jadi ya guys. kegiatan keagamaan di luar sekolah, terlibatnya di luar sekolah, misalnya Kan rumah jauh. sosial, Terus siapa? sosial dari anak-anak Maksudnya kenapa? masyarakat kita. Kalau Nah, PPS juga 3 jam. pemilihan apa Pak? Pembuangan sampah ya Pak? Ada masuk siangnya. Terus jadinya Nah, mungkin pembuangan sampah ini bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan ya. Gimana? Halte, iya. Iya, halte di sekolah ya. Oke, kedua. ingat sama Mbak, Mbak Tri pulang Mbak. Itu Mbak kan belum disiap sih. Ada lagi PPS. Ya berarti HP yang ketik. Iya. Pengelolaan sampah ya. Mbak Windy milih apa? Sekolah kita memang belum ada bank sampah. Milih tuh. Mbak Asli apa sih? Untuk kedepannya bank sampah itu bisa digunakan untuk anak-anak supaya bisa mengelola barang-barang yang bekas menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dan berguna kembali. Nah, mungkin ada lagi tambahan? Iya. Makasih. Terus di situ kita seni. Modal lingkungan alam. Nah ini saya udah isi dua-duanya sebenarnya. Kita itu kan Kolam ikan tadi ada pengomong juga, mengoptimalkan fungsi kolam ikan untuk menyediakan ikan lele mungkin di depan nanti coba. Jadi ikan lele, ikan lele sebagai sumber belajar. Terus mengoptimalkan fungsi apotik hidup. Ini kalau ada apotik hidup ya, karena di kita nggak ada berarti dua ini saya hapus. Ada kamar dan ada kolam. bercanda di dalam. Yang murah. Ini pemanfaatan kolam dan Kenapa kamar milih sekolah. Berarti mau masuk. Nah kalau di Dia ada aja. apa? Mungkin di lingkungan Pak RT dan PRW di sini ada lingkungan ada apotek hidup yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk berkolaborasi dan mengenalkan apotek hidup ini tentang fungsi apotek hidup dan sumber-sumber obat-obatan bagi warga sekolah dan warga masyarakat sekitarnya. Terus ada lagi tambahan Bapak Ibu untuk modal alam? Kan cuma ada dua, kolam ikan dan apotek hidup. Kiranya mungkin cukup. Modal finansial, nah ini ada dana BOS, ada dana BOP, koperasi sekolah, dan kantin. Nah, di sini kenalan dan juga dari DSA. Dana BOS, dana BOP ini bisa memanfaatkan secara optimal dana BOS dan BOP sesuai dengan peraturan yang berlaku jadi anak-anak ya. Jadi penggunaannya dana BOS bisa untuk bangunan, bisa juga untuk fasilitas penunjang anak sebagai kebutuhan belajar. Koperasi dan kantin sekolah juga bisa menunjang keberadaan sekolah, misalnya kantin setiap hari memang ada pemungutan giliran yang tujuannya untuk memperbaiki mungkin ada fasilitas yang bisa digunakan di ruang belajar ruang pribadi. Nah, terus yang kedua aset eksternalnya adalah banyak SMA mengoptimalkan bank untuk pemanfaatan sarana sekolah. Nah ini ada lagi nggak tambahan Bu? Mungkin saya belum banyak untuk diberikan DSA dari luar karena memang belum ada program-program sekolah yang kita tarik dari luar, belum ada inspirasinya Bu. Nanti mungkin ada inspirasinya, saya akan menggandeng tentang penyuluhan minyak. Kemarin ada kelurahan datang ke sini untuk mengundang ibu-ibu PKK ya, yang untuk penyuluhan minyak jelantah itu Bu, untuk dilibatkan kan anak-anak itu kan banyak. Nah itu salah satunya bisa kita libatkan untuk menjadi aset eksternal menjadi modal finansial.
belum satu lagi. Nah, ini ada aset internal dari modal agama dan budaya, organisasi sekitar agama, sekitar sekolah, lomba-lomba seni dan budaya, perayaan hari besar keagamaan, dan kegiatan kebiasaan di sekolah. Nah, strategi pemanfaatannya karena adanya perayaan hari besar agama atau lomba-lomba seni budaya, guru dan murid mengikuti kegiatan masyarakat dalam bidang agama. Biasanya ada kemarin sebelum kegiatan kayak Romirot kan kita buat di depan gitu. Terus ada juga kegiatan lainnya yang sifatnya keagamaan yang intinya itu sebenarnya bisa melibatkan masyarakat sekitar. Tokoh agama bisa masuk dalam sekolah, kita arahan atau ceramah-ceramah keagamaan. Nah, itu untuk ke depan mungkin kita seperti itu akan mengajak masyarakat supaya siswa kita itu bisa terlibat aktif langsung dari masyarakat sekitar sekolah kita. Nah, murid-murid mengikuti lomba yang sesuai dengan minat bakatnya. Guru dan murid juga mengikuti kegiatan perayaan Hari Besar Islam baik di sekolah maupun lingkungan sekitar. Murid-murid berpartisipasi dalam kegiatan pembiasaan hari Jumat. Biasanya kita ada kegiatan tadarus, ceramah atau butuh. Nah, terus kalau memang ada hari besar seperti bulan Ramadan ini ada yang tadi hari Jumat doang kita adakan setiap hari. Nah, ini ada modal agama dan budaya dari aset eksternal, itu ada Masjid Musoba, ada Masjid Muawana dan Majelis Taklim Remaja serta Pasar Cium. Yang saya isi hanya Pasar Cium, karena Pasar Cium ada pasar tradisional yang unik sebenarnya. Dia datang, dia bukannya sore hari, dia pagi hari dia tutup ya. Nah, itu adalah kebiasaan orang-orang untuk menggerakkan mereka orang Mayoran untuk strategi pemanfaatan dari 3 masjid atau majelis taklim ini kira-kira apa ya? Yang bisa kita cemplungin anak kita supaya ngikut gitu, atau supaya orang majelis taklim atau masjid itu bisa masuk ke sini gitu, atau sebaliknya. Kira-kira apa nih Bu? Apa melibatkan lagi kegiatan keagamaan seperti mungkin Idul Adha, sholat Jumat ya Bu ya? Laksanakan kegiatan sholat Jumat atau kegiatan rutin itu. Oke. Opal, amplop keuangan infak udah di situ ya. Oh ya tadi. Iya. Udah. Atau dari dari siswa ya, mungkin dalam kegiatan hari besar agama seperti Idul Adha, karena anak-anak sekolah sini kan rata-rata memang ada di sekitar sini. Mungkin ada lagi. Ini yang udah saya isi. Kalau sekiranya modal politik di internal itu ada sekolah negeri, ada kebijakan kepala. Nah, aset eksternal itu ada memiliki kerjasama baik dengan puskesmas dan polsek setempat, adanya karang taruna dan tokoh keagamaan. Sebenarnya hampir sama Bu, ada pelibatan agama dan karang taruna pemuda-pemuda yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu untuk bisa mengarahkan anak-anak SD itu mengenalkan tentang adanya organisasi karang taruna. Nah, kalaupun karang taruna itu bisa menunjukkan anak-anak yang bisa melibatkan atau berjalannya program karang taruna, mungkin sekolah dan karang taruna tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan itu bisa melibatkan anak-anak sekolah kita untuk terlibat langsung dalam kegiatan karang taruna atau kegiatan kelurahan lain. Nah, ini aset internal ada status sekolah negeri, ada kebijakan kepala sekolah dan meningkatkan daya bina strateginya, meningkatkan daya bina sesuai yang besar dari warga sekolah untuk menyekolahkan anak-anak sekolah, dan kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan menentukan program sekolah. Nah, ini adalah penentu kebijakan program sekolah. Mungkin dari masyarakat ada masukan bikin program apa yang melibatkan siswa, itu kembali lagi ke dalam kebijakan kepala sekolah. Dibolehkannya atau tidaknya biasanya kalau memang kegiatan itu menguntungkan atau bagus untuk anak-anak perkembangan fisik atau perkembangan psikolognya, biasanya kepala sekolah mengizinkan insya Allah terlibatnya sekolah atau organisasi di luar untuk melakukan kerjasama.
Lalu aset eksternal itu ada memiliki kerjasama yang baik dengan puskesmas dan polsek setempat, karena ada tokoh keagamaan. Nah ini sebenarnya hampir sama Bu kelibatannya. Ini saya udah isi sendiri, takutnya biar mempersingkat waktu aja. Strategi pemanfaatannya meningkatkan kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan murid secara berkala, kemudian filter darah, PHBS dan lain sebagainya. Dan yang kedua, adanya meningkatkan kerjasama dan penyuluhan tentang tata tertib lalu lintas, penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya. Mungkin dari aspek eksternal yang adanya di ini tidak sama ini bisa ditambahkan. Bisa nggak? Kira-kira apa Bu? Kalau memang cukup, nggak apa-apa. Kalau memang mau ibu tambah, nggak apa-apa. Coba sama. Menyala bangku. Cukup Bu, Pak. Cukup ya. Oke. Pak RT, Pak RW, komite dan ibu semuanya. Jadi aset ini saya simpulkan, saya strategi pemanfaatannya supaya nanti program sekolah paling tidak bisa melibatkan langsung masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan sekolah, ataupun siswa kita bisa dilibatkan langsung kepada kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah. Jadi adanya kolaborasi ini supaya anak-anak kita itu bisa mempunyai pengalaman baru, bukan hanya di sekolah tapi bisa langsung terjun ke masyarakat, agar pengalaman oleh mereka untuk menjadi mengasah mental mereka bisa lebih berani lagi, bisa lebih terbiasa lagi, dan menjunjung terutama kita memang lihat anak-anak kita tuh ada krisis sopan santun. Nah mungkin karena kurang terlibatnya kita guru, anak-anak dengan masyarakat sekitar, kita cuma tahu itu Pak RT, Pak RW gitu, tapi tanpa mengetahui itu anak-anak itu sebenarnya ini loh Pak RT, ini loh Pak RW gitu. Kalau misalnya ada apa-apa pun mereka dalam itu kita bisa berkolaborasi, bekerja sama itu untuk berikutnya aja. Jadi tujuan ini adalah saya akan membuat program sekolah nanti akan berlanjut Pak, terutama tentang sampah. Saya mau ngambil tema sampah karena nanti dari pihak anak-anak nih harus bisa membedakan mana sampah yang organik, mana yang sampah non-organik dan yang berbahaya. Nanti harus ada penyuluhan kegiatan pengenalan seperti itu. Setelah itu nanti meningkat ke minyak jelantah, bisa mengolah minyak jelantah seperti lilin. Kalau untuk pembuatan solar kayaknya agak berat Bu, karena banyak tahap-tahapnya, penyulingan-penyulingannya mungkin agak berat. Namun kami bisa bekerja sama Bapak, sama Ibu atau komunitas lain supaya anak-anak itu bisa mendapatkan pelajaran tentang pemanfaatan di biosolar. Nah nanti ada lagi Bu, mungkin berlanjut seperti yang ya udah jadi minyak jelantah, nanti anak-anak bisa mengolah sampah-sampah plastik bisa menjadi barang-barang berguna. Jadi nanti akan terus-menerus seperti itu dan akan berkolaborasi dengan masyarakat kita. Bu, Pak, ini terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan semua apa yang Ibu niatkan dari rumah itu menjadi ladang pahala tambahan buat Ibu, buat Bapak. Semoga Allah bisa membalas, pasti membalas dengan yang lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran buat puasanya pada hari ini dan seterusnya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Pak RT, Pak RW, Ibu Komite, Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya.